Pengasuh pondok pesantren di Pati berinisial ASH telah ditetapkan sebagai tersangka. Namun keberadaannya diduga tidak diketahui. Lalu bagaimana perkembangan penyidikan kasus? Kita bahas bersama Wakasat Reskrim Polresta Pati, Ajun Komisaris Polisi Iswantoro. Selamat petang Pak Iswantoro. Selamat petang Mbak Sidi. Terima Pak kasih. Iswantoro, saya mau pastikan dulu jumlah korban dari hasil penyidikan diketahui berapa Pak? Untuk saat ini yang menjadi korban adalah satu anak. Dan yang melapor ada berapa orang? Yang melapor saat ini baru satu anak. Berarti kalau informasi di media sosial yang ramai sampai puluhan itu sudah bisa dikonfirmasi atau belum Pak? Saat ini untuk yang informasi sebanyak apa yang sudah beredar itu saat ini mungkin tidak benar karena saat ini yang baru melakukan laporan adalah satu dari bapak korban, yaitu bapak saudara anak korban. Kalau yang sebelumnya sempat ada juga menyatakan ada 5 korban yang melapor, itu apa Pak? Bedakah kasusnya atau gimana? Untuk yang 5 korban itu hanya sebatas saksi, hanya sebatas saksi ya. Berarti tapi kalau dari polisi masih membuka kemungkinan ada korban lain yang tidak melapor Pak? Bisa. Tidak menutup kemungkinan bahwa ada korban-korban lain. Nah, bagaimana dari polisi mendorong untuk orang-orang yang mungkin tidak melapor atau tidak berani melapor untuk bisa mengadu ke polisi? Kalau dari pihak kepolisian, apabila mungkin dari keluarga ataupun keluarga korban yang ingin melaporkan atas kejadian-kejadian yang mungkin sebelumnya pernah terjadi di pondok tersebut, dari pihak kepolisian siap untuk menerima laporan dari para korban. Tapi menyiapkan pendampingan juga kah Pak agar mereka juga bisa lebih berani? Betul. Oke, Pak, pendiri tersangka ini kan mangkir dari pemeriksaan, akan dijemput paksa. Keberadaannya sudah diketahui? Saat ini baru mencari keberadaan pelaku. Kemudian yang kedua ini sudah mengirimkan untuk panggilan yang kedua. Artinya tidak dijemput paksa, Pak? Dijemput paksa. Rencana tetap kita lakukan jemput paksa karena untuk panggilan yang pertama memang tidak hadir tanpa keterangan. Oke, tapi berarti memastikan lagi lokasi sudah diketahui dan akan segera dijemput? Kalau untuk lokasi masih dalam proses pencarian kita dari pihak kepolisian. Oke, tapi kalau gitu alasan setelah ditetapkan sebagai tersangka tidak langsung ditahan saat itu apa Pak? Kan kasusnya diduga sudah 4 tahun. Untuk selama ini dalam pemanggilan selalu kooperatif. Pada saat pemanggilan selalu hadir. Kemarin juga ada demonstrasi yang jadi tuntutannya adalah mereka mempermasalahkan tersangka yang tidak dilakukan penahanan. Dari polisi gimana Pak? Apa sebenarnya jadi kesulitan tidak melakukan penahanan apa Pak? Pada saat itu memang tidak ada di tempat. Oke. Dan ini kan kasusnya juga sudah dilaporkan dari 2024 Pak. Apa yang membuat kasus ini terkesan lama progresnya Pak? Banyak para saksi ini yang mencabut laporannya, mencabut kesaksiannya, mencabut keterangannya. Ada tiga saksi yang mencabut keterangannya. Alasannya? Alasannya kalau dari orang tua para saksi ini demi keamanan anak, untuk masa depan anak. Tapi dengan adanya pencabutan laporan ini polisi apakah juga tetap menindaklanjuti Pak? Apakah jangan-jangan ada intimidasi atau dugaan-dugaan lain? Tetap kita mencari saksi-saksi lain untuk yang bisa memberikan keterangan kepada kami. Seperti itu. Tapi kalau polisi menemukan adanya dugaan intimidasi tidak Pak kepada korban yang melakukan pencabutan laporan? Saat ini belum ada. Berarti sejauh ini sudah ada berapa saksi Pak yang diperiksa juga? Untuk saat ini yang sudah diperiksa ada 14 saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan oleh pihak Polresta Pati. 14 saksi sejak 2024? Siap. Kalau begitu bagaimana, ini kan kasus
melibatkan siswa, Pak. Bagaimana polisi bisa meyakinkan publik kalau kasus ini akan dilakukan secara cepat dan transparan, Pak? Untuk saat ini kan sudah dilakukan penetapan tersangka, kemudian sudah dilakukan pemanggilan, kemudian dilakukan pemanggilan kedua. Eh, Kalau memang dari proses pemanggilannya tidak hadir, kita ada upaya-upaya hukum lain untuk yang terkait dengan langkah-langkah penyidik nanti di lapangan seperti itu. Pemanggilan selanjutnya kapan, Pak? Untuk pemanggilan hari Kamis, Pak. Hari Kamis tanggal berapa? Hari Kamis. Hari Kamis berapa? tanggal 7 Mei berarti ya, Pak? Oh, siap, siap. Untuk pemanggilannya kedua hari Kamis tanggal 7 ya. Berarti bisa dipastikan kalau misalnya tanggal 7 tidak hadir atau kembali mangkir, jemput paksa akan dilakukan, memastikan sekali lagi, Pak? Siap, tetap kita lakukan untuk penjemputan paksa. Oke, Pak, tapi polisi juga membuka kemungkinan ada keterlibatan pihak-pihak lain kah, Pak? Oh, saat ini tidak ada. Saat ini tidak ada. Tidak, kalau olah TKP yang dilakukan oleh polisi, penyidikan yang sudah dilakukan oleh polisi selain memeriksa saksi, apa lagi, Pak? Oh, sudah selain olah TKP, kemudian nyita barang bukti, sudah kita lakukan. Baik. AKP Iswantoro, Wakasat Reskrim Polresta Pati sudah berbagi bersama kami. Update-nya kami tunggu ya, Pak. Siap, siap, siap.